Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya alhamdulillah, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan baik. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya baik, berdoa cukup. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan absensi terlebih dahulu. Kalian nanti bisa mengatakan hadir. Apakah dimengerti? Mengerti Pak. Ya baik, Bapak akan ambilkan buku presentasi terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama, Fidel. Hadir. Ya baik. Kemudian yang kedua, Anissa. Hadir. Ya, yang ketiga, Reva. Hadir. Yang keempat, Dika. Hadir. Yang kelima, Awang. Hadir Pak. Wah, ternyata walaupun kondisi hujan seperti ini, semuanya bisa tetap hadir. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai pengertian jurnal dan macam-macam dari jurnal. Mungkin masih ada yang ingat pengertian jurnal itu apa? Nah, Pak. Ya, silakan Mas Jurnal Rifa. merupakan catatan transaksi pertama setelah bukti transaksi. Ya, baik, betul sekali Mas Rifa. Jadi, jurnal merupakan catatan pertama setelah adanya bukti transaksi. Jadi, setelah adanya bukti transaksi, perusahaan akan melakukan pencatatan atau penjurnalan. Kemudian masih ada yang ingat macam-macam jurnal itu ada berapa? Saya Pak. Ya, silakan Mas Awang. Macam-macam jurnal ada 5 Pak. Ya, siapa yang mau menyebutkan apa saja? Saya Pak. Ya, silakan Mas Dida. Yang pertama ada jurnal umum, kemudian jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Ya, baik, betul sekali Mas Awang dan Mas Dika. Jadi macam-macam jurnal ada 5. Yang pertama ada jurnal umum, kemudian ada jurnal khusus, kemudian ada jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal umum, lebih spesifik ke pengertian jurnal umum. Kemudian nanti ada kolom-kolom dalam jurnal umum, gambaran dari tabel jurnal umum, dan mekanisme pendapatan dan pengkreditan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang berbentuk standar, di mana jurnal ini sering juga disebut jurnal memorial. Adapun komponen-komponen dari jurnal umum, yang pertama ada kolom tanggal, kemudian yang kedua ada kolom keterangan, kemudian yang ketiga ada kolom referensi, dan yang keempat ada kolom debit, dan yang kelima ada kolom kredit. Baik, Bapak akan tuliskan komponen-komponennya dan menggambarkan tabel tersebut. Merupakan tabel dari jurnal umum. Yang pertama ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini digunakan untuk mencatat tanggal kejadian transaksi. Kemudian yang kedua ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini digunakan untuk mencatat ayat-ayat jurnal sesuai dengan debit dan kredit, di mana debit ditulis terlebih dahulu, kemudian baru kredit. Untuk penulisan kredit tadi didorong ke dalam. Kemudian yang selanjutnya ada kolom referensi. Kolom referensi ini digunakan untuk mencatat apabila jurnal
telah dimasukkan ke buku besar atau kita di-copy ke buku besar. Jadi nanti pada kolom tab dicentang. Kemudian yang selanjutnya ada kolom debit. Kolom debit ini digunakan untuk mencatat jumlah yang harus didebit. Kemudian yang terakhir ada kolom kredit. Kolom kredit ini digunakan untuk mencatat jumlah yang harus didebit. Baik, tadi kita telah mempelajari mengenai tabel jurnal umum, komponen-komponen dalam tabel jurnal umum. Selanjutnya, sebelum melakukan penjurnalan, kita belum melakukan analisis transaksi. Jadi, suatu transaksi harus kita analisis terlebih dahulu untuk menentukan transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun apa saja yang ada pada perusahaan. Adapun pola transaksi itu mengikuti mekanisme pendebitan dan pendebitan. Kita coba akan ambilkan tabel mengenai mekanisme pendebitan dan pendebitan. Ini merupakan tabel dari mekanisme debit dan kredit, di mana ada akun, kemudian debit dan kredit. Yang pertama ada akun harta atau aset. Harta atau aset bertambah di sebelah debit. Kemudian apabila berkurang maka di sebelah kredit. Dan selanjutnya ada akun utang. Akun utang ini tidak bertambah di sebelah kredit, kemudian tidak berkurang di sebelah debit. Yang selanjutnya ada modal atau likuiditas. Modal bertambah di sebelah kredit, kemudian jika berkurang di sebelah debit. Yang selanjutnya ada akun pendapatan. Pendapatan ini sudah bertambah di sebelah kredit, kemudian sudah berkurang di sebelah debit. Yang selanjutnya ada akun beban. Akun beban ini sudah bertambah di sebelah debit, kemudian sudah berkurang di sebelah kredit. Dan yang terakhir ada BP. BP ini sudah bertambah di sebelah debit, kemudian sudah berkurang di sebelah kredit. Sebagai contoh, misalnya Mas Eva membangun sebuah usaha laundry, kemudian dia menyetorkan modal ke perusahaan tersebut, maka karena Mas Eva menyetorkan modal, kas bertambah. Kas itu termasuk dalam harta atau aset, maka kas bertambah di sebelah debit. Kemudian kreditnya ada modal dari Mas Eva, modal Mas Eva bertambah di sebelah kredit. Nanti penjurnalannya, jadi debitnya ada kas, kemudian kreditnya ada pendapatan. Gitu. Apakah dimengerti? Ya baik, Bapak ada ilustrasi hal yang selanjutnya. Misalnya Mas Awang atau perusahaan dari Mas Awang membeli peralatan secara kredit, maka pencatatannya bagaimana? Mungkin ada yang tahu? Siapa? Ya silakan, Mbak Ani. Peralatan bertambah di sisi debit, Ya. kemudian kita bertambah di sisi kredit. Ya baik, betul sekali, Mbak Ani. Jadi karena Mas Awang atau perusahaan Awang membeli suatu peralatan, maka peralatan masuk ke dalam akun harta atau aset. Akun harta atau aset jika bertambah di sisi debit. Kemudian karena masih utang, maka utang bertambah di sisi kredit. Jadi nanti penjurnalannya debitnya ada peralatan, kemudian kreditnya ada utang. Gitu. Contoh satu lagi, misalnya perusahaan membayarkan beban, maka analisisnya bagaimana? Misalnya siapa yang mau jawab? Saya Pak, Ya silakan, kawan. beban bertambah di sisi debit, kemudian kas berkurang di sisi kredit. Ya baik, betul sekali Mas Awang. Jadi ketika perusahaan membayar beban, maka beban akan bertambah di sebelah debit, kemudian kas akan berkurang di sebelah kredit. Gitu. Kali ini kita akan membahas contoh soal untuk penjurnalan. Kita akan tuliskan contoh soalnya terlebih dahulu. Kalian bisa mencatat di buku.
Ya, baik, ini merupakan soal dari transaksi perusahaan Tuan Trisno. Jadi Tuan Trisno membuka usaha baru yaitu laundry. Ada transaksi yang terjadi pada bulan Januari sebagai berikut. Yang pertama ada Tuan Trisno menginvestasikan modal sebesar 200 juta. Kemudian yang kedua, tanggal 2 membayar sewa toko untuk bulan Januari sebesar 10 juta. Kemudian yang ketiga, tanggal 3 membeli mesin cuci seharga 25 juta dan baru dibayarkan 10 juta. Kemudian tanggal 4 membayar premi asuransi sebesar 12 juta. Kemudian tanggal 10 menerima tagihan sebesar 200 juta. Kemudian tanggal 19 Trisno mengambil uangnya untuk kepentingannya pribadi 100 juta dan tanggal 30 menerima kas dari penjualan jasa sekitar 62 juta. Jadi kita dalam mengatur album pertama kita tuliskan, pertama kita harus tuliskan usahanya terlebih dahulu, nama usahanya, kemudian judulnya yaitu jurnal umum, kemudian tanggal dari pembuatan jurnal umum tersebut. Ya, baik. Jadi kita harus menuliskannya seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita baru mengerjakannya. Tanggal 1, Tuan Trisno menginvestasikan modal sebesar 200 juta. Karena Tuan Trisno menginvestasikan modal, maka modal Tuan Trisno bertambah setelah kredit sebesar 200 juta dan kas dari perusahaan bertambah 200 juta setelah debit. Jadi dalam penulisannya pertama itu tanggalnya kita tuliskan tanggal 1,
Kemudian keterangannya, karena yang pertama kita harus menuliskannya debit terlebih dahulu baru kredit, maka yang pertama kita berikan cas. Kemudian bagian selanjutnya yaitu aku yang kedua ada modal mandiri, modal bertambah di kredit, maka penulisannya menjorok ke dalam. Kemudian tanggal 2 membayar sewa toko untuk bulan Januari sebesar 10 juta. Karena ini membayar sewa, maka beban sewa bertambah sebesar 10 juta di debit. Kemudian karena perusahaan membayarkan sewa tersebut, kas perusahaan akan berkurang. Jadi kas berkurang juga, kredit sebesar 10 juta. Jadi penulisannya yang pertama beban. Tentu yang selanjutnya ada perusahaan membeli mesin cuci sebesar 25 juta, namun masih dibayarkan 10 juta. Karena perusahaan membeli mesin cuci, maka peralatan atau mesin cuci perusahaan akan bertambah sebesar 25 juta di sisi debit. Kemudian baru dibayar 10 juta, maka kas perusahaan berkurang 10 juta di sisi kredit. Kemudian kan masih ada sisanya 15 juta, maka 15 juta itu termasuk dalam utang bertambah di sisi kredit. Untuk penulisannya seperti ini. Sekarang tanggal 4 membayar premi asuransi. Ini siapa yang mau mencoba? Ya silakan Mas Yuswa. Bagaimana pencatatannya? Tapi pencatatannya itu asuransi 3 juta itu bertambah 12 juta di sisi debit, kemudian kas berkurang hingga 20 juta, 12 juta di sisi kredit. Ya baik, betul sekali Mas Yuswa. Jadi karena perusahaan membayar asuransi, maka pada untuk 1 tahun maka asuransi dibayar juga bertambah sebesar 12 juta di sisi debit. Kemudian perusahaan membayarkannya dengan uang atau dengan kas, maka kas berkurang sebesar 12 juta di sisi kredit. Kemudian hasilnya tanggal 10. Ini siapa yang coba? Saya silakan Mas Yuda. Kepanikan SAP 2 juta di sisi debit Ya. dan kas berkurang 2 juta di sisi kredit. Ya baik, betul sekali Mas Yuda. Karena ini merupakan beban iklan, maka beban iklan bertambah di sisi debit sebesar 2 juta. Kemudian untuk membayarkannya menggunakan kas, maka kas berkurang di sisi kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya tanggal 19, siapa yang mau mencoba? Ya silakan Bani. Restorasional bertambah 7 juta di sisi debit, kemudian kas berkurang di sisi kredit 7 juta. Ya baik, betul sekali. Jadi karena Tuan Krisno ini mengambil uang perusahaan untuk kepentingannya sendiri, maka itu termasuk dalam prepaid. Prepaid ini tidak bertambah di sisi debit, kemudian kas perusahaan berkurang di sisi kredit, dan sebenarnya itu bisa. Kemudian tanggal terakhir ini siapa yang mau coba? Ya baik, Pak Peter silakan. Kas ketambahan 2 juta di sekolah debit dan pendapatan jasa bertambah 2 juta di sisi kredit. Ya baik, betul sekali. Dan
perusahaan menerima kas dari penjualan jasa, maka kas perusahaan akan bertambah sebesar 62 juta di sisi debit. Kemudian pendapatan jasa bertambah di sisi kredit sebesar 62 juta itu. Kemudian setelah kita melakukan penjurnalan ini, nantinya kita jumlahkan gitu. Mungkin cukup itu saja di materi pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ya baik, kalau belum ada, sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja yang nantinya bisa kalian jawab pada pertemuan kali ini. Apakah sudah menerima semua? Ya baik, nanti bisa diisikan identitas, kemudian dijawab. Berhubung waktunya sudah habis, bisa dikumpulkan ke depan. Ya baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menutup pembelajaran kali ini? Ya, oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini, kita telah mempelajari jurnal umum, di mana jurnal umum ini adalah jurnal standar yang berbentuk umum. Jurnal ini sering disebut juga sebagai jurnal memorial. Komponen-komponen jurnal umum ini ada 5, yaitu yang pertama ada kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Sebelum kita melakukan penjurnalan, kita perlu melakukan analisis transaksi tersebut. Akun-akun apa saja yang terpengaruh dalam perusahaan tersebut. Tadi kesimpulan pembelajaran hari ini, Bapak ada penugasan agar nantinya kalian bisa lebih mendalami materi pertemuan ini. Untuk penugasannya, untuk ketua kelas ini bisa difotokopi kemudian dibagikan ke siswa lainnya. Untuk deadline-nya bisa dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan. Apakah dipahami? Atau ada pertanyaan mengenai tugas? Ya baik, kalau belum ada, untuk materi minggu depan kita akan membahas posting ke buku pesan. Mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa cukup. Sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.